Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan tentang pengamanan database. Berikut adalah kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, yaitu Zulfikar Ahmad Fauzi, NIM 1080. Yang kedua Miftahul Munir, NIM 1040. Yang ketiga Fadia Nur Salsabila 1065, Muhammad Eka Daniswara 1057, Rizal Faki 1071. Pengertian database. Keamanan database adalah salah satu cara untuk melindungi database dari ancaman, baik dalam bentuk sengaja maupun bukan. Ancaman adalah segala situasi atau kejadian, baik secara sengaja maupun tidak, yang bersifat merugikan dan memengaruhi sistem, dan memiliki konsekuensi terhadap perusahaan atau organisasi yang memiliki sistem database. Mengamankan database customer dari mata-mata pesaing. Mata-mata sangat berbahaya bagi perusahaan sehingga harus berhati-hati jangan sampai database customer yang dimiliki oleh perusahaan jatuh di tangan perusahaan pesaing. Jika jatuh di tangan pesaing, maka konsekuensi yang dihadapi perusahaan adalah merosotnya customer tersebut. Maka dari itu sudah seharusnya perusahaan mengamankan database dari ancaman baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja, karena di luar sana banyak sekali perusahaan-perusahaan yang ingin mengambil alih database. Gunanya untuk apa? Untuk mengetahui informasi-informasi tentang data pelanggan dan lain sebagainya. Maka dari itu sudah seharusnya kita menjaga database sebaik mungkin. Yang selanjutnya yaitu keamanan. Keamanan merupakan suatu proteksi terhadap pengurusan data dan pemakaian data oleh pengguna yang tidak berhak. Aspek-aspek keamanan yaitu yang pertama, membatasi akses data dan layanan. Yang kedua, melakukan autentifikasi pada user. Yang ketiga, memonitor aktivitas yang mencurigakan. Tujuan mengamankan database. Panduan ini dimaksud untuk membantu organisasi memahami tentang penanganan suatu insiden yang terjadi pada data-data yang dimiliki oleh organisasi. Penanganan insiden yang terjadi pada data-data organisasi akan sangat bermanfaat untuk mengurangi resiko yang diakibatkannya. Resiko yang terjadi pada bocornya data-data penting atau rahasia yang dimiliki oleh organisasi bisa jadi akan sangat membahayakan kelangsungan hidup organisasi tersebut, terutama apabila data tersebut jatuh kepada organisasi pesaingnya. Prosedur menangani insiden terhadap database. Pertama, mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang sifat insiden. Kedua, menghalangi atau mencegah eskalasi kerusakan yang disebabkan oleh insiden tersebut jika mampu. Ketiga, memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh insiden tersebut. Keempat, mengumpulkan bukti insiden itu yang sesuai. Memulihkan layanan sesegera mungkin, dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengurangi insiden di masa yang akan datang. Mencipta database terbatas. Mencipta database secara terbatas adalah salah satu upaya melindungi database customer dari pesaing. Walaupun database ini nantinya berpindah tangan di tangan pesaing, maka mereka tidak akan mendapatkan database customer secara keseluruhan. Inilah yang dimaksud mencipta database secara parsial. Mengamankan database. Menggunakan password. Adanya password menghindari dari mata pesaing yang menyusup. Mata-mata pesaing yang menyusup sangatlah berbahaya. Pertahanan yang bisa diandalkan salah satunya untuk memproteksi agar mereka tidak menjahili database customer, yaitu dengan menggunakan password. Serta yang harus dipatuhi dalam pembuatan password adalah hindarilah penggunaan tanggal lahir, nama orang tua, atau apa saja yang bisa dianalogikan. Selanjutnya ada menghancurkan data tidak terpakai dengan penghancur kertas. Yang pertama, memilah-milah kertas yang tidak dipakai dan memisahkan dengan data yang masih digunakan. 2. Mengumpulkan kertas yang tidak dipakai tersebut menjadi satu. Dan yang ketiga, menghancurkan kertas tersebut dengan penghancur kertas atau dibakar.
Menghancurkan kertas-kertas itu sendiri yang tidak terpakai sangatlah bijaksana untuk menghindari mata-mata asing dalam mengenai informasi perusahaan kita. Selain menghancurkan kertas dengan mesin penghancur kertas, membakarnya pun juga menjadi solusi yang baik. Menggunakan fotokopi yang terseleksi. Gunakanlah fotokopi yang terseleksi dan tidak semua bisa difotokopi. Penggunaan fotokopi harus terseleksi bertujuan agar tidak terjadi kebobolan. Kalau bisa yang melakukan fotokopi adalah orang kantor itu sendiri yang telah diperiksa oleh atasannya. Seorang atasan harus menandatangani setiap dokumen yang difotokopi. Maka untuk praktisnya sebaiknya berilah yang memfotokopi itu adalah orang yang bertanggung jawab dan mempunyai kepercayaan. Tidak memberikan database ke prinsipal. Larangan memberikan database ke prinsipal sangat dianjurkan, karena kalau database-nya diberikan semuanya pada prinsipal, maka kemungkinan besarnya prinsipalnya jalan sendiri. Tidak memberikan database ke prinsipal adalah hal yang wajar bagi distributor, karena distributor telah berusaha payah untuk mendapatkan customer. Sekian presentasi dari kelompok kami.